Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ibu bapak jamaah sholat isya, tarawih, dan witir, insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa malam hari ini kita sudah masuk di pertengahan Ramadan. Tak terasa kemarin awal itu baru hari kedua, 3 Ramadan kalau tidak salah, dan ternyata waktu terus bergulir berjalan dan kita sudah masuk di pertengahan. Gitu ya? Alhamdulillah, kesehatan masih ada, kesempatan masih ada, rezeki juga masih ada. Mudah-mudahan Allah akan selalu tetapkan nikmatnya kepada kita semuanya. Selama dan selagi kita selalu iman kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku. Apa yang diingat? Apa yang diingat? Kata Allah, fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, kepada Allah. Apa yang diingat? Nikmatnya, cintanya, rahmatnya, karunia-Nya, dan Allah sendiri. Ya, harus kita ingat Allah, kita sebut namanya, kita ingat nikmat karunia pertolongannya yang diberikan kepada kita. Ingat, fadhkuruni, ingat kalian kepadaku nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Ingatlah kepadaku manusia, pertolongan yang telah kuberikan kepadamu, kemudahan yang telah kuberikan kepadamu, rezeki yang telah kuberikan kepadamu, kesehatan yang telah kuberikan kepadamu, kesempatan yang telah kuberikan kepadamu. Ingatlah kamu kepadaku dengan itu semuanya. Kalau kamu ingat, kalau kamu ingat itu, apa kata Allah? Azkurkum, aku bakal ingat kamu. Aku bakal ingat kalian. Kalian siapa? Ayo, kalian siapa? Manusia. Manusia yang apa? Hah? Manusia yang apa? Manusia yang sebelumnya tadi loh. Manusia yang apa? Manusia yang ingat tadi. Kalau manusia yang tadi ingat sama Allah, maka Allah akan mengingat orang yang ingat Allah tadi. Kalau Allah sudah mengingat kita, maka sesungguhnya Allah akan menjaga nikmat itu, menambah nikmat itu, kan begitu? Menjaga pertolongannya, menjaga nikmatnya kepada kita. Karena kita ingat Allah, makanya washkuruli, bersyukurlah kamu dengan nikmat yang telah berikan kepada itu. Bersyukur kamu. Apa maknanya syukur? Kita gunakan nikmat-nikmat Allah itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Apa itu? Allah ingin dengan nikmat itu agar manusia bisa semakin tambah ibadahnya, bisa semakin kuat
syukur sama Allah diberikan kepada sedekah, infak, masjid, yatim, orang yang membutuhkan. Itu bukti kita menggunakan nikmat Allah, bersyukur sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dikarepi Allah itu kita lakukan. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita penuhi sesuai dengan keinginan Allah, agar nikmat-nikmat itu mampu mengantarkan, mampu menjadikan kita selalu ingat sama Allah dengan nikmat itu. Dan dengan kalau tadi masuk masjid, masukkan kotak infak, ya Allah, rezekimu aku kembalikan, aku berikan padamu, pada Allah, dan itu tidak akan hilang. Allah akan ganti dan Allah akan tambah apa yang kita berikan. Jangan apa? Ikat, jangan kufur sama Allah dengan nikmat kita. Kalau kufur, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Makanya kalimat tadi Pak, fadkuruni adkurkum. Ingatlah kalian kepadaku. Yang tidak apa? Allah diingat, nikmatnya diingat, kalian diingat. Apa ingat kamu kata Allah? Kamu siapa? Kamu yang ingat tadi. Kalau Allah sudah ingat, maka pertolongannya Allah, nikmat Allah, karunia Allah, hidayahnya Allah, kemudahannya Allah tidak akan selalu lengkap diberikan kepada orang-orang yang ingat sama Allah. Karena itu barakatuhu waskuruli, bersyukurlah kamu dengan nikmat itu, jangan kamu kufur. Kalau kufur apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ketetapan Allah. Orang yang syukur pasti ditambah. Orang yang kufur, yang lupa, yang abai, yang jauh dengan Allah, yang tidak menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah, punya rezeki, uang cukup dan dibuat sedekah, punya kesehatan dan dibuat untuk ke masjid, punya kesempatan dan bisa datang ke mushola, ke masjid sholat, itu orang-orang yang kufur sama Allah nikmatnya. Orang yang begitu Allah azab, dicabut nikmat itu kembali di dunia, dicabut nikmat itu, dikurangi nikmat itu, hilang nikmat itu di akhirat. Ada pokok. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah momentum ini Ramadan masih ada buat kita semuanya. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita jangan pernah dilupakan, jangan diabaikan. Waktu terus berjalan dan bergulir terus, dan kita hanya akan menuju pada titik akhir dari Ramadan itu. Selesai sudah setelah itu, apa yang telah kita dapatkan? Apa yang telah kita lakukan? Coba. Ini momentum ibu bapak. Kesempatan Allah tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya. Mumpung sehat masih ada, sempat masih ada. Mari kesehatan kita gunakan untuk ibadah. Kesempatan demikian, punya rezeki. Paksa diri kita untuk berbagi, paksa diri kita untuk memberi, paksa diri kita untuk menolong, membantu, untuk sedekah itu dipaksa. Itu bersyukur kita kepada Allah. Orang sedekah itu kalau dipaksa tidak bisa itu bapak. Ya tidak bisa, harus dipaksa. Yang paksa siapa? Diri kita. Orang datang ke masjid sudah dipaksa, orang puasa sudah dipaksa, orang datang subuhan ke masjid sudah dipaksa, melawan ngantuknya, melawan capeknya dipaksa. Kalau dipaksa tidak bisa. Siapa yang paksa? Diri kita sendiri. Kalau kita mengikuti irama kita, ya kita akan enjoy saja. Mengalir saja tidak ada apa-apa, tidak ada kualitas hidup itu. Tapi bapak, kalau dengan kita semua bisa untuk memaksa diri kita untuk bisa berbuat baik, itulah nikmat Allah yang paling besar. Dengan diberikan rezeki oleh Allah, uang, materi, dan kemudian dengan bersedekah, memberi, itu bersyukur, itu nikmat. Akan menjadi nikmat lagi yang lebih besar dan nikmat itu ketika dengan bisa berbagi, itu puncak dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi di atas nikmat itu ada nikmat lagi. Jadi dengan bisa berbagi,
Jangan punya rezeki itu nikmat dari Allah. Itu nikmat. Ada nikmat lagi yang kita dapatkan ketika nikmat itu diberikan oleh kita. Apa? Ketika kita bisa untuk memberi, itu nikmat yang besar. Berarti nyata nih Bapak, bagian dari syukur kepada Allah itu, puncak kenikmatan itu kita diberikan sesuatu oleh Allah, itu sudah nikmat. Tapi kita belum mendapatkan nikmat yang besar kalau kita belum bisa memberi. Itu. Ya. Kalau masih digenggam, itu hanya sebatas materi yang suatu saat akan bisa hilang. Tetapi ketika kita diberi oleh Allah dan kemudian kita berikan, kita sedekahkan, itulah puncak dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, mari Bapak, kesempatan ini yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan Allah memberikan kami yang lebih pada kita semuanya. Bapak, kemarin kalau Bapak ada peristiwa banjir ya, coba kira-kira diingat ya, kalau enggak gimana perasaannya? Biasa, gelisah, panik, takut, cemas. Ojo-ojo nangkene ya. Iku lagi dikono Allah, sentuh sama Allah itu belum ada apa-apanya sudah bingungnya luar biasa. Masya Allah. Ya, gitu itu seorang sih kayak ini kalau mau Bapak. Allah. Orang yang berikan seperti itu. Itu bisa sering ya Allah turunkan tunjukkan kepada kita belum ada apa-apanya. Kalau saya ini baru kita di dunia. Ketika peristiwa itu terjadi, saya bercerita di pas habis sholat apa di mana? Di mana itu? Apa saya? Terus kejadian di Jogja 2006 bumi itu kayak ketika di kebun berarti sebelum itu jalan ini. Masya Allah, itu kemarin saya kan baca lagi di kan. Lagi bisa, Masya Allah, orang keluar masuk rumah kantor biasa. Dia bukan masih apa? Gitu itu siapa? Itu Allah, Bu, yang memberikan kita itu Allah. Makanya Allah harus selalu kita ingat nikmatnya, karunia-Nya, di mana saja. Ramadan itu mengajak kita untuk banyak. Kenapa? Ingat sama Allah. Penjagaannya Allah itu kita jaga. Insya Allah kalau kita selalu berdiri pada Allah itu sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan karunia-Nya, pertolongan, kemudahan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua ibadah-ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, salat kita, tilawah Al-Qur'an kita, dan semua kebaikan-kebaikan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan balasan yang lebih baik dari yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu hadir menghadap merapat kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan ibadah-ibadah kita semuanya. Dan insya Allah ketika kita bisa melakukan itu dan istiqomah dengan itu semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan nikmat yang tertinggi dari kehidupan kita yang husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.